Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan untuk ulangan akhir semester dari mata kuliah High Performance Computing dari kelas K01. Pertama-tama kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, nama saya Muhammad Yorsad Marwan, NPM saya 197064416095. Dan yang kedua ada rekan saya yang bernama Anang Prayogo dengan NPM 197064416096. Baik, langsung saja kita mulai ke isinya. Yang pertama ada pendahuluan. Itu aplikasi data cleaning multiply data edit merupakan aplikasi yang dibangun oleh Fadel Muhammad pada tahun 2018 yang ditunjukkan untuk membantu BPS dalam melakukan validasi dan perbaikan pada data sensus survei. Output dari aplikasi tersebut berupa list data yang diduga error berdasarkan rules dan perbaikan data sebagai saran bagi penggunanya. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang awalnya ditunjukkan untuk membantu BPS dalam melaksanakan Susenas. Baik, lanjut. Yang kedua ada metode. Menurut Hasimah Haji Muhammad et al. 2011, data cleaning berurusan dengan mendeteksi dan menghapus kesalahan dan inkonsistensi dari data untuk meningkatkan kualitas data. Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan data cleaning merupakan sebuah proses yang merujuk pada dua kegiatan, yaitu validasi data dan perbaikan data. Yang pertama ada validasi data. Itu merupakan proses pencocokan data dengan rules validasi pada data tersebut agar menghasilkan data yang bersih dan terhindar dari kesalahan seperti inkonsistensi pada data. Yang kedua ada perbaikan data, yaitu proses penambahan, penghapusan, atau penggantian sebuah data agar data tersebut sesuai dengan rulesnya. Data cleaning tersebut bertujuan untuk memfilter data sebelum data yang diolah dan dianalisis. Data yang diolah tanpa melakukan proses validasi akan menghasilkan estimasi yang bias dan tidak mewakili keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah black box ya. Black box sekunder. Nah, metode ini merupakan metode analisis untuk membuat model dalam membangun aplikasi paralel dan oleh Rajakovic 2013. Tahapan dalam black box scheduler adalah sebagai berikut. Yang pertama ada application profiling, yaitu analisis sistem berjalan. Pada tahap ini aplikasi akan dibongkar dan diletakkan berdasarkan fungsi-fungsi yang dikerjakannya. Yang kedua ada modeling solution and performance prediction, itu analisis sistem usulan. Pada tahap ini akan dibentuk sebuah model yang menjadi rancangan solusi bagi aplikasi tersebut. Nah, rancangan itu tersebut dibuat untuk berdasarkan informasi dari tahap sebelumnya. Yang ketiga ada selection model dan implementasi model. Pada tahapan implementasi model yang dibuat sebelumnya diterapkan pada aplikasi dalam bentuk kode-kode. Oke, selanjutnya ada hasil pembahasan. Pertama yaitu application profiling. Pada hasilnya pada aplikasi data cleaning multiply data edit yang dibuat oleh Fadel Muhammad adalah sebagai berikut. Aplikasi tersebut melakukan validasi pada data berdasarkan rules yang sudah ditentukan dan melakukan perbaikan pada data yang memiliki pelanggaran terhadap rules. Aplikasi tersebut berjalan dengan membangun sebuah bipartite directed hypergraph, yaitu hyperbipartite yang memiliki arah antara rules dan dengan variabel pada data sensus atau survei yang dimasukkan. Validasi dan perbaikan data dilakukan berdasarkan interaksi pada graph tersebut. Secara umum, langkah kerja aplikasi ini adalah yang pertama menginput data, kedua parsing rules atau memparsing beberapa rules, yang ketiga ada generate graph. Pertama ada input data. Datanya sebagai berikut ya. Yang nomor 1 for i sama dengan 1,1 arah panah ke kiri, data count dalam kurung tutup kurung koma i plus plus kurung kurawa tutup kurung kurawa buka hit data
kurung awal tutup, kurung awal buka, kurung awal buka, kurung awal tutup. Kemudian validasi kurung awal buka, kurung awal tutup, if, terus buka kurung nomor error char terus sama dengan terus ke arah ke kanan sama dengan nomor error tutup kurung awal buka ada data, kurung awal buka, kurung awal tutup, nomor error sama dengan nomor error char kurung tutup, kurung awal tutup. Yang kedua ada update data. Nah, aplikasi dimulai dengan user melakukan input berupa file data yang akan divalidasi. Rules yang digunakan untuk validasi domain dan multiple yang digunakan sebagai variabel pembantu dalam proses validasi. Rules yang sudah dimasukkan digenerasi dan atau diterbangkan terlebih dahulu nih, atau diparsing menjadi bentuk injunctive, normal form atau DNF, atau bentuk normal canonic dari rumus logis yang terdiri dari disjungsi clause konjungtif. Nah, pada gambaran sebagai atau dari dan. Proses perubahan bentuk rules dilakukan dengan membentuk rules baru dengan mengganti semua ekspresi yang ada dalam rules seperti titik 2, titik atas 2, titik tanda seru sama dengan titik atas 2, koma, titik atas 2 dua kali, koma, titik atas 2, terus arah ke kiri, titik atas 2, koma, titik atas 2, titik arah ke kanan, titik atas 2 menjadi titik atas 2 sama dengan titik atas 2. Kemudian sebuah ekspresi tersebut digabungkan dengan v. Jika rules mengandung and atau or, rules dikonversi ke dalam bentuk DNF berdasarkan hukum distributif. Contohnya parsing rules tersebut dalam rules if tutup buka kurung buka a tanda seru sama dengan 0, tutup kurung tutup buka B sama dengan 0 tutup kurung dengan variabel domain untuk A sama dengan tutup kurawal buka 1,2 kurawal tutup. Rules tersebut dapat digenerasi berdasarkan domainnya menjadi if sama dengan if tutup kurung buka kurung A sama dengan 1 tutup kurung or A, atau buka kurung A sama dengan 2 tutup kurung buka kurung B sama dengan 0 tutup kurung. Selanjutnya sebentar. Selanjutnya ada proses generasi tersebut digunakan untuk mempermudah proses validasi data yang akan dilakukan karena akan memperjelas berapa nilai A yang akan dibuat B menjadi 0. Nah, setelah generalisasi seluruh selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah membangun sebuah graph dari rules tersebut. Nah, graph ini yang nantinya akan menjadi dasar validasi dan perbaikan data pada aplikasi ini. Graph tersebut dibentuk pada fungsi generate graph. Graph tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu komponen rules dan variabel. Nah, lebih jelasnya pada bentuk graph tersebut dapat dilihat pada gambar kedua. Nah, ini ya gambar kedua graphnya. Ada input, ada rules, ada output ya. Nah, setelah data terbentuk kemudian dilakukan perulangan sebanyak n data. Nah, pada perulangan tersebut barulah diproses sehingga hit data atau penandaan nilai isian pada graph, validasi dan perbaikan data. Graph yang sudah diberikan tanda dari hasil proses hit data digunakan sebagai input. Nah, pada proses validasi dataset ke I, identifikasi dilakukan dengan melihat komponen-komponen pada graph tersebut. Nah, jika graph memiliki node input namun tidak memiliki node output atau sebaliknya, maka data tersebut teridentifikasi melanggar salah satu rules validasi. Selanjutnya, dalam proses validasi data menggunakan fungsi identifikasi pelanggaran dataset ke I, akan dilakukan perbaikan data tersebut jika terdapat pelanggaran terhadap proses validasi. Nah, perbaikan data dilakukan secara otomatis berdasarkan nilai dari domain yang dimiliki oleh tiap variabel dan interaksinya dengan variabel yang lain. Interaksi dapat dijelaskan pada menjadi 4, yaitu yang pertama jumlah ingoing atau degree yang berasal dari node rule yang ditandai sebagai error dan bipartite directed hypergraph atau IRR. Yang kedua, jumlah ingoing degree yang berasal dari node variable yang hit ke node rule error terhubung atau IHF.
Yang ketiga, jumlah outgoing degree ke node rule yang mempunyai outgoing ke node variable yang hit atau OHR. Yang keempat ada jumlah outgoing degree ke node variable hit dari outgoing node rule terhubung atau OHF. Catatan, ingoing degree atau jumlah edge yang menuju ke suatu vortex. Yang selanjutnya ada outgoing degree, jumlah edge dari berasal dari keluar vortex. Oke, baik. Selanjutnya menurut Madhjika 2017 perbaikan pada data dilakukan dengan melihat besar dari nilai tersebut. Sebagai contoh, validasi dan perbaikan yang dilakukan sebagai berikut. Misalkan rules C1 merupakan rules yang mengatur isian untuk variabel R401 dan R809. Maka if R401 seru sama dengan 0, R809 sama dengan 0 dengan domain R401 sama dengan crawl buka kosong strip 4 crawl tutup. Dari rules tersebut kemudian dilakukan parsing menjadi if tutup buka R401 sama dengan O tutup kurung or tutup buka R401 sama dengan 1 tutup kurung or sama tutup buka R401 sama dengan 2 tutup kurung or R401 sama dengan 3 R3 tutup kurung or R401 sama dengan 4 tutup kurung R809 sama dengan 0. Nah, dari hasil parsing tersebut dibangun sebuah graf. Kemudian dari graf tersebut dilakukan validasi data. Misalkan untuk data isian untuk R401 sama dengan 1 dan R809 sama dengan 1, maka rules C1 tersebut dideteksi sebagai rules error untuk data ke I karena berdasarkan rules C1 jika R401 sama dengan 0 strip 4, maka R809 harus menjadi 0 atau bernilai 0. Nah, dari isian akan dilakukan perbaikan data, yaitu pada isian R809 yang semula bernilai 1 menjadi 0. Perbaikan tersebut berdasarkan nilai dari interaksi di atas. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yang bernama Anam Prayogo. Untuk Anam Prayogo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anam Prayogo akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Irsad. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu perancangan sistem usulan. Arsitektur yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan menyediakan n-1 runnable kelas pada aplikasi utama dengan n adalah banyak prosesor yang tersedia pada komputer. Runnable class adalah tempat utama untuk suatu objek apapun agar dapat dieksekusi oleh thread. Penerapan n1, n-1 runnable class adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membangun aplikasi menggunakan konsep. Sebelum itu, pembagian beban kerja untuk setiap tugas yang dilakukan oleh thread pada prosesor komputer. Dengan cara itu membuat n1 runnable class tersebut, maka tugas pada aplikasi dapat dijalankan secara paralel. Ini contoh gambar data cleaning multiple data edit. Flowchartnya yang pertama ada mulai, data rules, domain, dan multiple. Selanjutnya parsing rules per data, proses langsung diselesaikan. Ya, selanjutnya saya akan membacakan implementasi pada aplikasi. Ini contoh codingan implementasi pada aplikasi. Pada algoritma tersebut terlebih dahulu dicari banyak threads yang tersedia pada PC yang digunakan, dan kemudian data dibagi sejumlah threads tersebut. Selanjutnya data yang sudah terpartisi didistribusikan pada thread-thread yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kelas graph generator merupakan kelas utama yang memiliki fungsi untuk melakukan validasi dan perbaikan data. Sebelum kita melanjutkan materi ini, saya akan menjelaskan codingannya. Ini adalah codingan dari implementasi pada aplikasi. Yang pertama try,
if ID Ronaldo in processor and time dependent. Langsung diakhiri break ya. Saya lanjut, jumlah tersebut diambil dengan alasan pada arsitektur ini masing-masing thread yang berjalan di dalam core pada prosesor akan dijalankan serentak tanpa ada proses tunggu-menunggu antar thread. Masing-masing proses pada thread akan memiliki variabel dan fungsi yang tidak saling terkait atau independen. Subdata ditransfer pada masing-masing kelas dan setelah selesai data digabungkan menjadi satu data utuh. Hasil percobaannya, dari hasil percobaan menggunakan komputer dalam prosesor Intel i7 7500U, CPU-nya 2.7 GHz, 2 core 4 thread ya kan, diperoleh hasil sebagai berikut. Nih hasil yang diperoleh oleh Intel i7, datanya 100, 500, 100, 2500, CPU seri rata-rata waktu per second ini, rata-rata waktunya threadnya speed up kali lipatnya 3 rata-rata speed up kali lipat. Begitulah hasilnya. Tabel 1 merupakan hasil dari running time dari aplikasi lama dan serial proses. Lanjut, gambar 5, visualisasi dari waktu running aplikasi kiri dan percepatan diperoleh kanan. Gambar 5 merupakan visualisasi dari hasil running aplikasi dan percepatan baik pada single thread maupun multi thread. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. 100 one thread, 2 thread 500, 1003 thread yang digabungkan jadi 2,5. Dibandingkan single threadnya berbeda sebagian just terlihat sejalan dengan banyaknya proses pada data dan jumlah yang kecil perubahan waktu eksekusi tidak begitu terlihat. Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa waktu eksekusinya hanya berbeda 30 detik pada 2 thread dan sekitar 40 detik pada 3 thread. Menurun ya, dari 1 thread ke 2 thread, 3 thread. Lanjut saja, saya akan menggambar CPU utilization saat aplikasi jalannya sebelum realisasi. Selanjutnya gambar 6 ada screenshot dari text manager saat aplikasi lama dijalankan. Dapat dilihat bahwa presentasi CPU utilization berada pada angka 28%. Gambar 7, CPU utilization saat aplikasi jalannya sesudah realisasi. Ini sebelum, ini sesudah. Gambar 7 adalah screenshot kesimpulan dari semua yang kita bacakan materi-materi di PowerPoint berdasarkan hasil dan pembahasan yang kita simpulkan adalah yang bisa diambil. Nomor 1, telah berhasil diimplementasikan algoritma komputasi paralel pada aplikasi data cleaning multiple data dan dapat mengatasi masalah kecepatan yang dimiliki oleh aplikasi tersebut mencapai 2 kali lipat kecepatan semula saat menggunakan thread dengan 2500 data. Seiring dengan bertambahnya data yang diolah dan banyaknya thread yang digunakan, speed up yang dihasilkan dari proses validasi dan perbaikan yang dilakukan secara paralel akan bertambah dan lebih cepat dibanding proses validasi dan perbaikan secara serial. Yang kedua, telah berhasil mengoptimalkan penggunaan CPU pada komputer yang digunakan. Dilihat dari besarnya CPU utilization yang meningkat sebanyak thread yang digunakan. Daftar pusaka yang saya ambil dari beberapa link-link materi-materi tersebut. Ya, sekian dari kami. Semua saya sudah bacakan materi-materinya dan mempresentasikan pada UAS pada kesempatan hari ini. Saya akan undur pamit. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.